Ya, saya terangkan sebentar ya mengenai, 2 bab terakhir yaitu, pengaruh faktor-faktor situasional. Nah, ini ada relevansinya dengan tugas makalah akhir, ya karena Anda diminta untuk mengevaluasi, eee, ketepatan pelaksanaan atau implementasi dari sistem pengendalian manajemen di suatu organisasi. Nah, untuk melakukan penilaian itu ya, kita harus paham dulu bahwa tidak semua organisasi memerlukan cara yang sama, ya. Tidak ada istilahnya one fit for all untuk semua jenis perusahaan ya atau organisasi. Demikian juga sistem pengendalian manajemen ya. Kadang-kadang ini berbeda diterapkan di berbagai organisasi tergantung dari berbagai macam hal. Nah, faktor tergantungnya itulah yang disebut sebagai faktor situasional ya. Tergantung situasinya ya. Itu prinsip yang umumnya juga diterapkan di manajemen ya. Manajemen bukan ilmu eksak yang pasti ya. Uh, Semua harus disesuaikan, diadaptasikan dengan situasi yang berbeda. Ya. Itulah kadang-kadang dikatakan seni juga karena harus disesuaikan dengan keadaan seperti apa. Pengendalian manajemen juga gitu ya. Jadi kalau Anda nanti diminta mengevaluasi tugas dalam tugas itu diminta mengevaluasi suatu pengendalian manajemen di suatu organisasi, kita harus menilai juga apakah kondisinya berbeda. Nah, kondisinya itu yang akan saya coba terangkan di sini ya. Nah, ini secara grafik adalah seperti ini, bahwa sistem pengendalian manajemen itu ada variabel-variabelnya, itu tergantung dari yang faktor di tengah ini, ya, contingency faktor atau situational factor, ya. Dinamakan faktor situasi karena situasional karena tergantung situasi. Terus dinamakan juga faktor kontingensi, kontingensi itu yang saya bilang tergantung tadi, contingent, ya. Contingent on, ya, gitu kan, tergantung dari apa gitu. Ini macam-macam faktornya, ada faktor organisasi, ada faktor teknologi, ada faktor mungkin yang berkaitan dengan strategi yang diterapkan. Ya. Keadaan yang berbeda ini menuntut juga sistem yang disesuaikan. Tidak bisa misalnya di suatu society kita terlalu kaku menerapkan pengendalian, karena di situasi itu kita tidak harus perlu adaptif atau fleksibel. Kalau terlalu kaku malah justru menghambat organisasi itu. Sebaliknya dalam situasi organisasi itu perlu mengatur secara ketat ya, mengendalikan secara ketat baik biaya maupun uh, harganya atau outputnya, maka justru juga diperlukan pengendalian yang ketat seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami dulu ya. Nah, MCS variabel ini, manajemen control system variabel ini ya, ini macam-macam. Ini yang saya minta Anda sekalian menerangkannya ya. Jadi di tugas itu ya diminta Anda menerangkannya secara umum dulu ya, secara umum dulu organisasi itu bergerak di bidang apa ya, apa cakupannya, apa tujuannya, visi misinya seperti apa ya, kemudian strategi seperti apa. Nah, baru turun nanti Anda harus menjelaskan berbagai macam hal atau aspek berkaitan dengan SPM-nya. Ini contohnya saja, ini yang bisa diukur menurut penelitian ya. Misalnya jenis dan keketatan pengendalian yang digunakan. Pengendalian yang digunakan apa saja ya. Misalnya adakah proses manajemen formal yang dilakukan secara secara teratur, rutin, dan ada mekanisme yang formal. Ada aturan undang-undangnya atau peraturannya yang mendasari pengendalian itu dilaksanakan. Kemudian perancangan atas sistem penganggarannya, yaitu proses manajemen formal itu dimulai dengan perencanaan dan penganggaran. Apakah ada di situ? Ya. Kemudian apakah juga ukuran kinerja itu dipentingkan di situ? Nah, ukuran kinerja harus diungkapkan dalam tugas Anda sekalian ya. Ukuran kinerja di organisasi itu mestinya ada ya, tiap organisasi. Bahkan organisasi pemerintah pun ada ukuran kinerja yang digunakan. Kemudian evaluasinya, evaluasi atas kinerja itu apakah objektif atau subjektif ya, objectivity of performance evaluation. Kemudian SPM tidak lengkap kalau itu tidak dikaitkan dengan insentifnya. Apakah ada sistem reward-nya yang dirancang khusus untuk meningkatkan kinerja. Anda-anda yang bergerak di pemerintah sudah ada semua sebenarnya ini ya, ada tunjangan kinerja, kemudian ada segala macam dikaitkan. Karena apa? Karena organisasi pemerintah, sektor publik sudah mulai menerapkan sistem pengendalian yang sifatnya modern seperti itu. Nah, tapi penerapannya apakah itu akan menghasilkan kinerja yang baik itu tergantung dari kesesuaiannya ya, appropriateness dalam bahasa Inggrisnya. Kesesuaiannya apakah
pengendalian yang dilakukan itu sesuai dengan kondisinya. Ya. Ini kondisi 3 ini paling tidak kelompokasi faktor organisasi, faktor teknologi, dan faktor strateginya. Ya. Dan ini akan menentukan outcome, macam-macam outcome-nya. Tingkat pengendalian yang dilakukan, apakah muncul side effect atau efek samping yang terjadi dari penggunaan sistem pengendalian itu, dan kemudian ada cost yang juga yang mungkin timbulkan dari pelaksanaan pengendalian itu. Terakhir ujungnya muaranya adalah kinerjanya. Nah, ini diterangkan mengenai strategi di sini. Kalau di perusahaan bisnis, ini saya coba terangkan sekilas dulu ya. Kalau di perusahaan bisnis itu mereka punya strategi ya. Di sektor publik juga ada strategi, walaupun agak berbeda bentuknya. Anda sudah belajar di manajemen strategi, saya tahu Anda sudah mengambil itu, mungkin sudah paham ya di situ. Nah, strategi yang berbeda menuntut sistem pengendalian yang juga berbeda. Ya, pada intinya begini, ya. Kalau tingkatannya itu strategi untuk keseluruhan organisasi, ada yang organisasi yang single business ya, bergerak di bisnis yang sama. Ya, mungkin kalau perusahaan punya banyak anak perusahaan seperti ini ya, ini kan lihat yang diagram ini, diagram struktur ini, ada perusahaan, terus ada anak perusahaan, terus ada cucu perusahaan. Nah, kalau semua bidang bisnis ini bergerak di bisnis yang sama, itu dinamakan single business firm ya. Strategi bisnisnya single ya. Tapi ada juga perusahaan yang menerapkan sistem itu terdiversifikasi. Dia bergerak dalam berbagai macam usaha yang hampir tidak berkaitan satu dengan lainnya. Misalnya dia punya perkebunan, ya, punya juga pabrik minyak goreng, punya juga mungkin hotel, punya juga bank, punya bisnis makanan dan sebagainya, itu jadi nggak berkaitan ya. Nah, dalam organisasi seperti itu, karena strateginya sifatnya konglomerat seperti itu memerlukan strategi yang perancangan pengendalian yang berbeda ya. Kalau bisnisnya itu masih satu berkaitan, maka kontrol atau penekanan atas sistem manajemen formal dengan anggaran dan pencapaian anggaran itu agak kurang ditekankan. Kenapa? Karena mereka masih berkaitan satu dengan lainnya ya. Tapi kalau bisnisnya semakin tidak berkaitan ya, itu bisa menekankan pengendalian yang sifatnya ketat karena dianggap masing-masing ini berdiri sendiri-sendiri ya. Kalau itu masih berkaitan, mungkin ada hubungan timbal balik ya, itu bisa menentukan satu dengan lainnya akan, kalau mereka akan menimbulkan konflik kalau mereka terlalu ketat digunakan ukuran anggaran. Ya. Misalnya ya, perusahaan perkebunan itu punya pabrik gula sawit, misalnya punya pabrik kelapa sawit, punya juga pabrik minyak goreng, punya juga pabrik makanan, ya itu kan berkaitan ya. Jadi ada dari hulu ke hilir. Ya. Kalau kita tetapkan target atau anggaran yang terlalu ketat, budget terlalu ketat, itu akan satu dengan lainnya akan sikut-sikutan nantinya. Ya. Karena output dari yang satu akan menjadi input bagi yang lain. Ya. Kalau output yang dikenakan oleh di hulunya nih tinggi, yang hilirnya akan ketinggian juga dari segi cost-nya. Nah, itu yang menyebabkan nanti akan ada konflik antar unit itu kalau terlalu ketat menggunakan anggaran. Nah, biasanya agak disesuaikan seperti itu ya. Kalau kita terlalu ketat mencapai anggaran di masing-masing akan berakibat adanya friksi atau konflik di antara unit. Tapi kalau misalnya satu dengan lain itu nggak ada hubungan, ya misalnya pabrik sawit tadi punya hotel, ya nggak apa-apa kita tetapkan mereka berbeda-beda menggunakan ukuran budget yang ketat, ya karena mereka ibaratnya berdiri sendiri-sendiri, tidak berhubungan dengan yang lain secara erat. Ya. Itu bisa kita gunakan ukuran manajemen formal yang lebih ketat sifatnya. Nah, itu. Dan juga itu tadi yang dari segi corporate ya, corporate diversification ya. Kemudian ada juga strategi yang diterapkan untuk business unit ya. Paling gampang yaitu adalah Anda mungkin sudah belajar ini ya, portofolio model ya. Pada intinya gini ya, tergantung dari
bisnis unitnya itu tergantung dari apakah posisi dia tergolong sebagai anak perusahaan yang sudah dewasa atau masih berkembang. Ya, ibarat anak kecil ada yang masih berkembang, ada yang sudah memasuki tahap dewasa, ada yang sudah agak menua. Ya, ini berbeda-beda penekanannya. Ya, pengendalian manajemen harus disesuaikan dengan jenis posisi portofolionya. Ya, paling sederhana saya analogikan seperti itu. Ya, kalau dia tahap berkembang, ya tahap berkembang itu kita tidak boleh terlalu ketat. Yang namanya berkembang itu kan banyak tantangan lingkungannya dan sebagainya, menggunakan sistem pengendalian terlalu ketat dengan cara anggaran atau varians atau apa namanya, itu jangan terlalu ketat karena mereka masih situasinya masih berkembang dan situasinya masih nggak pasti. Ya, mungkin belum menghasilkan laba kalau di perusahaan, ya belum punya market share yang besar, ya. Kalau dia terlalu ditarget terlalu keras, mungkin dia nggak berkembang nantinya justru, ya. Tapi kalau sudah memasuki tahap berkembang, ya tahap matang, harvest, tahap memanen, ya, maka kita bisa terapkan pengendalian yang lebih ketat, ya karena mereka sudah mature, ibaratnya situasinya sudah stabil, ya. Kemudian pendapatan juga lebih bisa diprediksi, ya. Maka dalam kondisi seperti itu kita bisa menggunakan ukuran anggaran yang lebih ketat, ya. Yang lebih objektif, administratif dan finansial ini, ya. Tapi kalau masih berkembang kita subjektif, interpersonal dan strategik. Itu secara strateginya. Kemudian kalau kita terapkan lagi strategi itu secara lebih bawah lagi berdasarkan bisnis unit, ya, itu ada dua macam strateginya. Kalau Anda belajar di manajemen strategi kan ada dua macam. Apakah perusahaan ini dari segi swasta, ya, apakah menerapkan cost leadership atau menerapkan differentiation. Cost leadership dia mengandalkan harga murah yang dijual, ya. Berarti dia harus secara ketat menjaga cost-nya sehingga bisa bersaing dengan pesaingnya. Kemudian kalau differentiation itu dia justru tidak bermain di harga, tapi bermain di keunikan tertentu yang mau dia jual. Ya, itu justru dari segi itu dia nggak mementingkan harga. Ya. Itu berbeda caranya, ya. Nah, kalau yang cost leadership itu mengandalkan skala ekonomi, kemudian cost control yang ketat, produk yang terstandar, kemudian cost diusahakan minim. Ya. Sebaiknya kalau differentiation itu mengandalkan keunikan tersendiri berdasarkan loyalitas mereknya, kemudian desain produknya dan teknologinya. Paling gampang misalnya kalau handphone, ya, handphone jelas iPhone misalnya, itu kan harganya bukan harga murah, tapi dia menjual keunikannya. Mobil misalnya mobil BMW atau Mercedes, ya. Tapi kalau mobil Agia Ayla kan beda, itu cost leadership yang mengandalkan harga murahnya, beda itu, ya. Nah, untuk yang mengambil cost leadership, maka dia bisa menggunakan ukuran anggaran yang ketat. Karena dia murni cost control-nya itu ditekan habis-habisan. Tapi kalau strateginya differentiation, itu lebih relax. Ya. Mereka tidak pusing-pusing masalah biaya, justru mencari cara supaya kita unggul. Dia tidak bisa menggunakan anggaran yang biasa, dia ini, ya, relatif lebih banyak toleransinya dalam pengendaliannya. Demikian juga dengan insentifnya, ya, itu kalau yang differentiation lebih subjektif, yang low cost itu lebih objektif. Dan juga harus kita sesuaikan dengan faktor-faktor lain, adalah faktor-faktor situasional berkaitan dengan kondisi negara. Nah, kalau kita berkaca di banyak negara barat, mungkin tidak bisa diterapkan di Indonesia. Ya. Sistem pengendalian manajemen ini banyak diterapkan di Amerika. Ya, Amerika punya kultur yang berbeda dengan negara lain, bahkan dengan orang bule lainnya di Eropa, mereka punya kultur yang berbeda. Ya, apalagi dengan kita di Asia. Nah, kita harus sesuaikan dengan kondisi budaya kita, kemudian institusi lokal kita seperti apa, kemudian lingkungan bisnis seperti apa. Jadi mungkin akan berbeda penerapannya. Ya. Ini berkaitan dengan budaya, ya. Budaya itu kalau kita menggunakan ukuran di kita, ya kita agak susah sebenarnya menggunakan pengendalian manajemen yang terlalu kaku, ya, karena budaya kita tuh unik, ya. Oke, itu
sekilas saja ini sebenarnya ada kasus khusus, cuman saya nggak sempat terangkan di sini. Kemudian institusi lokal itu berkaitan dengan hubungan hubungan tenaga kerja ya, kemudian pasar keuangan, kemudian akuntansi dan sebagainya. Kemudian kalau lingkungan bisnis berkaitan risiko bisnis, risiko politis, tahap perkembangan ekonomi, inflasi dan kesejahteraan kerja dan sebagainya. Itu kan menentukan juga ya sistem pengendalian manajemennya. Nah, itu yang harus Anda cermati begitu nanti menganalisis kasus ya. Apakah memang di satu situasi ya itu cocok untuk diterapkan. Misalnya ya, salah satu jenis itu adalah memberikan insentif berdasarkan kinerja. Ya. Nah, Anda mungkin tahu ya, mereka yang bergerak di bidang sales ya, itu biasanya diberikan insentif kan dalam bentuk komisi. Ya. Nah, ini meniru cara di Amerika ya. Di Amerika itu sangat mementingkan hal seperti itu. Jadi kinerja individu itu sangat ditekankan. Jadi misalnya penjual mobil ya, dia kalau menjual satu mobil dapat komisi segini, sekian persen ya, atau dalam bentuk fix dapat berapa satu menjual satu mobil misalnya. Itu salah satu bentuk insentif berdasarkan kinerja. Kalau dia hanya menjual satu mobil dapatnya sedikit. Kalau menjual 10 mobil atau 100 mobil akan berbeda. Itu tujuannya dikaitkan seperti itu. Ya. Tapi kalau ini diterapkan di dalam kondisi yang berbeda mungkin nggak ada pengaruhnya. Ya. Misalnya ya, mereka yang di negara Eropa bagian utara, itu mereka nggak terlalu penting masalah seperti itu. Di Belanda atau di negara-negara Skandinavia, kalau mereka diberikan insentif berdasarkan kinerja, mereka nggak terlalu mau. Ya. Kenapa? Beda lingkungannya di sana. Ya, mereka tidak terlalu mementingkan hal seperti itu karena beda situasinya. Karena di sana tidak seperti orang di Amerika, pencapaian pribadi itu nggak terlalu diinikan. Ya. Mereka lebih egaliter orangnya. Terus sistem pajaknya berbeda juga, menyebabkan mereka ngapain kerja ngoyo-ngoyo keras-keras, kita santai saja. Nah, gitu. Beda, yang nggak bisa diterapkan dalam kondisi seperti itu. Nah, di Indonesia itu campur-campur ya. Kita menerapkan sistem komisi seperti itu, ya, dan banyak ada hasilnya, ada memacu kinerja karyawan, ya. Cuman tidak sekental misalnya di Amerika karena budaya kita juga tidak terlalu individualis istilahnya, masih ada kolektivitas. Nah itu ya berkaitan dengan faktor-faktor situasional. Ya. Satu lagi ya yang saya mau terangkan ini mungkin relevan buat Bapak Ibu yang kerja di pemerintahan ya. Itu adalah bagaimana sistem pengendalian manajemen diterapkan untuk organisasi yang sifatnya tidak mencari profit ya. Not for profit organization ya, termasuk pemerintahan. Ya. Organisasi nirlaba atau non-profit ini kan tidak mencari laba. Ya. Kalau kita di organisasi profit itu acuan kita utama adalah apakah kita bisa mencapai target yaitu profit. Ya. Dari situ gampang kita menggunakan pengendalian hasil, apakah itu bisa. Ya. Nah dalam organisasi non-profit itu berbeda, kita nggak bisa menggunakan ukuran keuangan yang sifatnya menjadi target karena bukan itu yang mereka cari. Ya. Bukan mencari profit, mereka justru mencari bukan profit, mereka sifatnya pelayanan kepada masyarakat. Dan ini menyulitkan ya karena tidak ada kejelasan tujuan, lack of goal clarity ya. Goalnya itu tidak clarified ya. Karena apa? Bentuknya tidak kelihatan, tidak secara kuantitatif terlihat. Misalnya organisasi pemerintahan, organisasi ilmiah atau pendidikan atau lembaga amal atau keagamaan kan susah kita melihatnya apa sih sebenarnya target mereka ya. Tapi organisasi pemerintah dalam itu bisa dipecah-pecah. Kalau Anda yang bergerak di kesehatan bisa punya target yang spesifik, ya kan? Berapa banyak masyarakat yang sehat, ya, berapa banyak yang dilayani, bisa seperti itu. Walaupun angka-angka kuantitatif kadang-kadang mengaburkan kondisi yang sebenarnya, ya. Tapi itu sudah berusaha diklarifikasi, cuman harus diakui sulit, ya, karena sifatnya layanan itu sulit dikuantifikasi secara spesifik. Kemudian hal kedua adalah kesulitan dalam mengukur kinerjanya itu, ya. Karena tidak bisa diukur dengan akurat menurut ukuran keuangan, ya. Dan agak sulit kita menerapkan pengendalian yang hasil sifatnya, ya. Karena kesulitan mengukur kinerjanya tadi, ya. Misalnya mengukur kinerja di pendidikan misalnya ya.
Nah ini gampang saja melihat dari skor, misalnya skor anak-anak murid itu berapa skornya, ya kan? Kalau skornya semakin bagus berarti pendidikan semakin bagus, ya itu asumsinya ya. Walaupun ternyata terjadi gamemanship di sini ya. Kita sudah terangkan ada side effect kemarin karena bermain-main dengan ukuran kinerja ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kadang-kadang ada permainan di lapangan sehingga skor itu jadi naik tinggi supaya pejabat di situ nggak malu jadinya karena nggak tercapai target. Nah, seperti itu bisa jadi ya. Karena tadi itu ukurannya memang sulit ya. Mengukur kesuksesan kita mendidik anak-anak itu tidak hanya dari skor sebenarnya, akan ada aspek-aspek lain dalam pendidikan bukan murni berdasarkan nilai misalnya. Ya. Di kesehatan begitu juga ya, kesehatan paling gampang gini deh, semakin banyak yang dilayani itu bisa juga berarti semakin banyak masyarakat yang sakit ya kan dalam kondisi normal, bukan masuk pandemi sekarang ya. Misalnya mungkin Anda familiar dengan pemberian kapitasi buat Vaskes tingkat pertama ya oleh BPJS. Misalnya BPJS semakin mematokkan semakin sedikit penggunaan itu semakin sehat. Ya. Semakin sedikit pasien yang ditangani satu Vaskes itu semakin sehat asumsinya. Tapi itu bukan seperti itu kan maksudnya ya. Ini ada pertanyaan, silakan, ada yang mau bertanya nih katanya. Silakan Pak, Bu, ada yang bertanya. Tanya Pak. Ya silakan. Ini Pak, Bapak ini tugas Bapak terus terang aja tugas Bapak ini kayaknya lumayan itu ya, lumayan lumayan menguras pikiran kalau menurut saya Pak. Ini ada kaitan dengan, saya yakin ini ada kaitan dengan tesis Bapak Ibu sekalian. Jadi sekalian Iya, aja pikir saya. karena itu Pak, karena kok kayaknya lebih sulit yang ini daripada tesis saya pikir seperti itu. Karena masih belum bikin tesisnya masih mengambang gitu Pak. Jadi Ya. Jadi otomatis perhatian saya ke tugas yang disampaikan oleh Bapak ini. Kemarin saya sudah merancang-rancang gitu Pak untuk melakukan analisa terkait dengan SPM itu di salah satu perusahaan daerah gitu Pak. Jadi tidak di Pemdanya tidak, tapi di perusahaan daerah. Jadi bisa tidak Pak kalau misalnya saya bikin SPM-nya itu terkait dengan pengendalian Pemda terhadap BUMD itu, tapi di satu sisi aja, misalnya satu hal saja gitu lah. Jadi tidak secara keseluruhan pengendalian sistem pengadilannya tuh analisanya tidak dilakukan secara keseluruhan, tapi salah satu aja. Misal nih Pak, di tempat saya itu ada perusahaan daerah PDAM itu ada satu peran Pemda terkait dengan pembinaan BUMD itu, yaitu terkait dengan tarif Pak, tarif air tuh. Jadi kalau misalnya dia tarif air itu disusun oleh PDAM, diusulkan seperti itu, tetapi yang menentukan itu adalah pemerintah daerah terkait dengan besarannya, terkait dengan tarif atas bawah seperti itu Pak. Nah itu bisa nggak Pak seperti itu? Jadi maksud saya supaya tidak terlalu banyak, jadi saya fokus aja di situ aja gitu Pak. Oke, jadi mau dipersempit fokusnya Bu ya? Tinggi, supaya nggak terlalu banyak. Kalau misalnya banyak kan kalau di PDAM itu kan banyak sekali kan Pak, terkait dengan aspek-aspeknya yang terkait dengan sistem pengendaliannya itu. Tapi saya mau pengen satu aja fokus gitu terkait dengan tarif airnya seperti itu. Bisa nggak Pak? Gini Bu, jadi untuk sampai ke fokus itu jelas kita harus terangkan dulu gambar besarnya kan, big picture-nya. Nah, boleh saja Bu difokuskan secara itu umum ya Pak ya, di secara umum. analisisnya, terus boleh difokuskan ke situ. Kalau Ibu memilih analisis itu berarti harus agak mendalam sedikit ya. Tapi
sebelum menuju ke situ diterangkan dulu gambaran besar seperti apa, ya. Bagaimana sistem pengendalian yang sudah diterapkan selama ini, ya. Apakah pemerintah daerah sudah memberikan arahan yang cukup, ya, dalam hal luas, ya. Kemudian apakah sudah ada pengendalian yang sifatnya formal dalam hal perencanaan, penganggaran, kemudian evaluasinya tiap tahun, tiap saat, apakah sudah ada, ya. Nah, Ibu boleh batasi setelah itu diterangkan, kita dapat gambaran besar, ya. Ibu boleh batasi di fokusnya untuk ditelaah lebih lanjut adalah dipersempit, difokus pada ini. Tapi di sini konsekuensinya karena lebih sempit harus lebih dalam, ya. Apa saja yang secara teknis dilakukan, kemudian kelemahan-kelemahan yang ada seperti apa, ya kan. Karena umumnya kalau Pemda itu BMD itu mengikuti aturan Pemda berkaitan dengan tarif, maka mungkin ada permasalahan di situ, ya. Seperti apa masalahnya, terutama apakah ada kesulitan dalam menerapkannya, apakah mereka tidak termotivasi untuk menjalankan itu, ya. Kemudian apakah motivasi tadi terkaitkan juga dengan mungkin ada apa yang mereka dapatkan, insentif mereka dapatkan dari ikuti tarif itu, apakah pemerintah daerah sensitif terhadap permasalahan yang ada di lapangan berkaitan dengan misalnya berapa cost yang mereka harus tanggung, termasuk kerugian yang harus mereka tanggung, ya, istilahnya, karena tarif yang diterapkan mungkin lebih rendah dari biaya mereka. Itu Ibu boleh fokus di situ, Bu. Boleh, cuman ada gambar besarnya dulu, fokus ke situ, tapi harus mendalam. Atau kita bisa juga di Bapak Ibu yang lain memutuskan tidak terlalu fokus, tapi membahas secara gambaran besar, bisa saja, silahkan, ya. Gambaran besar, ya. Gambaran besar ini berarti fokusnya ke organisasi secara keseluruhan. Kalau misalnya di kasus Ibu Ina ini berarti Pemda terhadap seluruh BUMD, ya, atau satu BUMD tapi dalam artian luas, ya. Boleh, Bu, selama itu bisa menunjukkan analisis yang mendalam, silahkan aja, Bu. Fokus di satu unit atau BMD, fokus ke satu jenis saja boleh juga, tapi harus cukup mendalam. Tapi sebelum sampai di situ harus ada gambaran besarnya dulu. Kira-kira jelas, Bu? Iya, saya pikirkan dulu, Pak, kalau seperti itu. Tapi bisa, Bu. Kalau masalah tarif biasanya apakah itu ada kesulitan penerapan, apakah menurut mereka kurang tepat karena ada kerugian yang harus mereka tanggung dan sebagainya, itu harus jelas, ya. Ya, Pak, iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Nanti Oke. saya dulu, Pak. Saya lihat dulu kalau misalnya saya punya bahan datanya cukup gitu, Pak. Ya. Jadi mungkin supaya lebih fokus. Atau Ada nanti aja datanya, gambaran Bu. secara besar saja dulu, ya itu, Pak. Ya. Oke, Oke. Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Bu. Thank you. Makasih, Pak. Ya. Pak, tanya. Izin, Pak. Oh, ada lagi, ya, silakan. Pak siapa? Pak Prapto. Ya, bisa, Pak. Siapa? Pak Yusuf kan? Ya, saya dulu bisa, Pak. Prapto, Pak. Ya, Pak Prapto. Pak Prapto, ya. Kali nanya aja, Pak. Ini kan UAS ini, mohon maaf, ini lagi wadet ini, Pak, kerjaan dengan Bu Ina nih, Pak, di minggu ini. Itu batasnya pada tanggal itu atau bisa ada dispensasi, Pak? Idealnya tanggal itu, Pak. Cuman dispensasi saya mungkin ya 1-2 hari saya masih bisa izinkan. Ya, saya kasih tahu dulu saya duluan. Ya, Pak Sidin hendak Pak hendak rapat kerja lawan DPR, jadi pusing-pusing Sidin lagi. Pusing kasih tahu aja, Pak. Saya kasih dispensasi, cuman harus ngasih tahu saya gitu. Kasih tahu saja, saya agak terlambat kirim nggak apa-apa, saya tunggu, Pak. Ya, oke, makasih, Pak. Nah, mungkin supaya lebih mantap, nggak buru-buru, silahkan saja, ya. Ya, saya kasih dispensasi ya 2-3 hari, tapi jangan sampai seminggu. Bisa. 2-3 hari, 5 hari loh, Pak. Jujur gue 2-3 hari. Oke, saya tuntaskan sebentar yang tadi, ya. Nah, tadi saya coba terangkan sebelum kita tanya jawab lebih lanjut. Nah,
Di organisasi non-profit tadi sulit mengukurnya ya. Nah, dalam kasus Bu Ina tadi kan memang ada fungsi pelayanan yang melekat di BMD sebenarnya di PDAM. Nah itu nggak bisa juga kita memaksa BUMD menyetor PAD misalnya ke Pemda karena mereka ada fungsi pelayanan. Nah itu yang agak sulit sebenarnya yang saya memahami kalau agak sulit ya ada fungsi pelayanan mereka harus memberikan air bersih kepada masyarakat seluas-luasnya. Mereka juga diberi kewenangan untuk menetapkan mengambil menarik iuran dari pelanggan PDAM. Ya, cuman tarifnya dipegang oleh Pemda, nggak bisa mereka tetapkan sendiri. Jadi kalau mau menilai kinerja dia rugi, ya jangan salahkan dia rugi karena dia nggak bisa jalan, karena memang tarif mungkin ada subsidi yang dikenakan oleh Pemda, ya. Subsidinya ini dalam bentuk kerugian ditanggung oleh BMD. Seperti itu agak sulit sebenarnya ya. Itu yang setengah bisnis, setengah non-profit ya. Bagaimana dengan yang memang fungsinya pelayanan sama sekali ya. Misalnya dinas peternakan misalnya ya, bagaimana menilai kinerja mereka ya, melayani bagaimana ternak di sini semakin banyak. Memang ada macam-macam ukuran dinas peternakan, mungkin ada ukurannya dinas pertanian atau dinas sosial. Nah sosial lebih rumit lagi itu karena sosial itu melayani agak susah sebenarnya, cuman bagaimanapun juga pengendalian harus dilakukan ya. Terlebih lagi ada organisasi non-profit ini diawasi betul-betul sama pihak yang berkepentingan, termasuk Pemda, diawasi oleh external security ini dari dewan, dari masyarakat, dari media, dan sebagainya mengamati atau mengawasi pekerjaan mereka. Termasuk juga organisasi amal dan sebagainya, dari pihak donor mereka harus mengamati, ya. Belum lagi LSM dan sebagainya itu kan juga diawasi, ya. Bahkan ada kasus terakhir ini LSM terima duit dari luar negeri benar-benar diributkan sama media, ya. Dianggap dia nggak independen dan sebagainya. Kemudian ada batasan aturan hukum, ya kan, yang karena organisasi non profit ini terutama pemerintahan itu harus mengikuti aturan hukum, ya. Termasuk yang kasus PDAM tadi ya, tarif sekalipun mereka harus ikut Perda. Tidak bisa mereka menentukan tarif sembarangan, ya. Itu yang ada batasan atau legal constraint-nya yang harus mereka patuhi. Ya. Kemudian terakhir adalah karakteristik karyawannya, ya. Karena karyawan yang bekerja di lembaga non profit ini itu tidak bersifat kompetitif. Mereka bukan cari duit di situ, ya. Kalau cari duit bukan di lembaga non profit, tapi carinya di perusahaan-perusahaan swasta. Mereka dapat gaji besar di sana, ya kan. Tapi kalau mau melayani, ya, mengabdi, ya di sinilah tempatnya. Ya. Akibatnya mereka tidak bisa ditetapkan pakai kompensasi duit sebenarnya, ya. Walaupun sebenarnya di banyak pemerintahan, misalnya di Singapura, mereka mau menerapkan pemerintahan itu sama seperti organisasi swasta. Mereka juga kompetitif, kasih gaji sama dengan gaji swasta, ya, tinggi segala macam. Bahkan cari pegawai yang terbaik, yang lulusan terbaik. Ya. Sekarang pun PNS, ya kan, ada rame-rame penerimaan PNS, mereka cari yang terbaik. Ya, bahkan yang ada satu opsi itu untuk lulusan kumlot. Ya. Untuk jabatan-jabatan tertentu yang memerlukan top orang jempolan, mereka cari lulusan sarjana yang lulusan kumlot. Nah, berarti sudah mulai perubahan, mereka mencari karakteristik pegawai yang kompetitif. Ya, karena seperti kita tahu pengendalian budaya pengendalian manusia itu mengandalkan dari bagaimana kita memilih orangnya. Ya. Namun di banyak organisasi yang sifatnya amal dan sebagainya, kita nggak bisa pilih-pilih orang, ya. Mereka murni voluntary, sukarela dia bergabung di situ. Nah, kita nggak bisa seleksi mereka segala macam, ya. Syukur-syukur mau bergabung, syukur-syukur mau bantu, itu sudah sangat membantu, ya. Kita nggak bisa pilih-pilih orang. Itu akibatnya juga kita nggak bisa mengandalkan kemampuan pribadi mereka kadang-kadang. Ya. Tapi kita bisa andalkan karena mereka sangat berkomitmen. Ya. Orang yang mau jadi relawan segala macam itu benar-benar komitmen, ya kan. Dan itu bisa kita andalkan untuk pengendalian sifatnya personal dan budaya. Ya. Karena mereka sudah bisa diandalkan walaupun dari segi kemampuan belum bisa kita andalkan. Tapi sebenarnya aspek-aspek lain sama, ya. Cuman berbeda dalam 4 hal tadi itu yang harus diwaspadai. Ya. Juga bagi Anda yang nanti mengerjakan tugas ini khusus untuk yang
organisasi pemerintahan, organisasi non-profit, harus menyadari juga pengendalian manajemen agak susah diterapkan di situ, ya. Tapi tidak mustahil, ya. Tidak mustahil, tetap ada kisah sukses yang terjadi kalau menerapkan pengendalian manajemen yang baik di organisasi itu. Ya. Nah itu ya penjelasan saya mengenai tambahan, ya terutama yang berguna sekali untuk menganalisis bagaimana penerapan SPM di satu organisasi yang mau Anda telaah sebagai tugas akhir ini. Ya. Itu penjelasan dari saya ya. Jadi gini ya, langkah pertama dalam mengerjakan tugas ini, Anda harus mengumpulkan informasi keseluruhan, ya kan? Yang tadi saya bilang tadi ke Bu Ina, itu gambar besar, big picture-nya seperti apa. Jadi latar belakangnya harus dijelaskan, organisasi itu seperti apa, ya kan? Visi misinya seperti apa, ya kan? Kemudian strateginya seperti apa, ukuran kinerja yang mau dicapai seperti apa, kemudian bagaimana sumber dayanya, apa produk atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, ya. Itu gambaran besar, ya. Kemudian masuk mengerucut lagi, jadi mirip seperti segitiga terbalik gitu ya, segitiga terbalik. Jadi coba saya ini aja ya, saya gambarkan aja ya. Saya gambarkan aja seperti ini. Anggaplah seperti segitiga terbalik, ya, namanya gambar segitiga. Nah, jadi Anda berangkat dulu lihat gambaran besar dulu, kemudian mengerucut lagi ke lebih sempit lagi, menjelaskan bagaimana sistem pengendalian manajemen yang diterapkan. Ya. Ini bisa dilihat dari pertama proses manajemen formalnya, adakah menurut urut-urutan fungsi manajemen, perencanaan dulu bagaimana diterapkan perencanaan di organisasi ini, kemudian bagaimana implementasinya, pengorganisasian seperti apa, struktur organisasi yang diterapkan untuk masing-masing pencapaian target seperti apa, terus kemudian bagaimana penilaian atau evaluasinya. Terus kita melihat bagaimana itu dikendalikan, ya. Kan perencanaan, pengarahan, actuating, kemudian pengorganisasian, terakhir baru pengendalian. Nah, karena kita belajar di pengendalian sekarang, kita melihat apakah pengendalian sudah ada untuk masing-masing itu. Nah, jenis pengendalian tadi kita bisa lihat analisis lebih lanjut dengan 3 jenis pengendalian yang sudah kita pelajari, ya kan, pengendalian orang, pengendalian tindakan, dan pengendalian hasil. Apakah ada diterapkan di sini? Ya. Berdasarkan itu kita bisa telah lebih lanjut, ya, apakah ada permasalahan yang ditimbulkan dari penerapan pengendalian itu. Kita bisa nilai apakah pengendalian itu banyak diterapkan, kita bisa katakan itu pengendaliannya ketat. Ya. Tapi kalau pengendaliannya itu sedikit diterapkan, ada banyak subjektivitas di situ, maka kita bisa anggap itu longgar pengendaliannya. Nah, longgar ketatnya ini kita sesuaikan dengan kondisi situasionalnya, ya. Apakah cocok itu diterapkan di organisasi ini? Anda bisa nilai dari situ, ya. Atau mungkin Anda bisa mulai dari misalnya masalah yang timbul, ya. Banyak target tidak tercapai, kinerja tidak mencapai sasaran, kenapa masalahnya, ya. Bisa juga mulai dari situ, ya. Baru analisis lari ke pelaksanaannya seperti apa. Bisa juga seperti itu, ya, terbalik itu terserah bagaimana mengatur. Cuma pada intinya Anda mengerucut lebih kecil, ya. Tadi yang pertanyaan Ibu Ina, apakah boleh fokus? Boleh, silahkan saja. Sekarang kalau Ibu Ina fokus, fokusnya berarti fokus yang segitiga paling ujung ini dibelah lagi. Fokus hanya ke beberapa aspek saja. Silahkan saja. Ya, pada intinya hanya mau kita nilai apakah
pengendalian manajemen bisa diterapkan dengan baik di situ. Ya, saya usahakan nanti tiap makalah yang diberi saya berikan komentar ya, karena kelihatan ini berguna buat Anda di tahap selanjutnya, terutama dalam menganalisis tesis ya, mungkin ada gunanya gitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian menelaah lebih lanjut di organisasi tersebut. Jadi saya usahakan nanti ada komentar dari saya tentang yang sudah Bapak Ibu kerjakan di tugas ini. Oke, itu ya sekilas gambaran saya. Jadi kemampuan Bapak Ibu sekalian dalam menelaah, ya, menganalisis, kemudian mencoba mengevaluasi, dan terakhir ya harus ada juga saran atau rekomendasi untuk perbaikan seperti apa. Itulah tugas seorang manajer sebenarnya ya, manajer yang sudah magister harusnya seperti itu, bisa melakukan tahap-tahapan seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Mohon izin Pak. Tanya Pak. Ya, silakan Pak Adi. Iya. Terima kasih Pak. Ini terkait dengan analisa studi kasus tadi Pak, Bapak bisa bilang di tempat kita bekerja Pak lah. Kemarin kita kan Pak bekerja di Rumah Sakit Haji Bu Yasin Pak sebagai Kasubag Umum Kepegawaian Pak. Jadi di bagian umum tuh Pak, kita banyak pengadaan di situ. Kemarin anggaran kita itu hampir 20 miliar Pak. Jadi memang dari awal kita harus ada perencanaan, penilaian, pelaksanaan evaluasi Pak, karena kan kada main-main kita diperiksa terus di kejaksaan kan untuk pengadaan rumah sakit itu. Apakah bisa itu Pak kita jadikan studi kasus Pak di makalah ini Pak? Jadi kita kemarin kan Pak bikin banyak itu Pak, kayak contoh ambil untuk pengadaan alat kebersihan di rumah sakit Pak. Alat kebersihan di rumah sakit itu kan 1 tahun hampir 200 juta. Jadi di situ kita dari perencanaan dulu Pak. Perencanaan apa saja yang diperlukan untuk bahan kebersihan. Kemudian kita perencanaan anggaran Pak. Kita masukkan DRKA, rencana anggaran, kita entry di Simda. Kemudian setelah disetujui bisa dilaksanakan. Dilaksanakan itu pelaksanaannya kita kan Pak kontrak dulu Pak. Kita cari kontrak, kalau di bawah 200 juta kan pengadaan langsung, kita entry Pak di LPSE Pak. Kita kan sudah ada di Tanah Laut itu LPSE, layanan pengadaan secara elektronik. Kita masukkan di situ seperti survei harga, kemudian juga kontrak-kontrak dari pengadaan atau kontraktornya itu. Setelah LPSE merasa lengkap, ini sudah betul, mereka sudah berhubungan nanti dengan kontraktornya itu, baru disetujui punya kita, baru nanti kita berhubungan lagi dengan kontraktor dan pelaksanaan Pak. Pelaksanaan, jadi barang kita cek, harga kita cek. Setelah itu barang datang, kita cek lagi di gudang sudah sesuai atau belum, itu untuk pelaksanaan. Nah kemudian untuk evaluasi Pak, biasanya kita laporkan kepada kepala bidang juga, kepada Ibu Direktur bahwa sudah dilaksanakan, kemudian kita evaluasi sama-sama apakah kontraknya itu tidak ada permasalahan, misalnya ada yang harga tidak sesuai atau kontraktornya tidak bisa menyediakan barang jadi masalah, apakah seperti itu. Untuk pengendaliannya Pak, pengendalian hasil, jadi ada semacam pengendalian hasil juga. Ternyata lancar aja, barang datang harga sudah sesuai, tipe-tipenya sudah sesuai, tidak masalah, itu kan pengendalian hasil oleh kita rapatkan seperti itu. Setelah itu terakhir nanti mungkin kita siapkan kalau ada pemeriksaan kejaksaan Pak, jadi kontrak-kontraknya seperti apa, evaluasi oleh dari direktur, dari kita manajemen juga ada evaluasinya untuk serah terima nanti di kejaksaan seperti itu. Apakah itu bisa dijadikan untuk studi kasus ini Pak? Itu aja Pak. Nah, ya bisa sekali Pak, jadi bisa sekali. Cuman dalam hal ini yang menjadi objek pengendalian bukan si rekanan kita tadi. Ya. Tapi yang menjadi objek yang dikendalikan ini adalah bagian pengadaan. Apa namanya Pak kalau ini? Yang LPSE nggak Pak? Bukan. Ini bagian Bapak ini nih, unit organisasi ini. Unit pengadaannya ini kita sendiri Pak, di seksi kita sendiri Pak, unit pengadaannya Pak. Nah, yang yang dikendalikan dalam hal ini adalah unit pengadaan. Oh ini ya, unit sama seperti Ibu Ina tadi, Bapak boleh fokuskan hanya di sini saja. Tapi yang jadi fokus dikendalikan dalam hal ini adalah unit pengadaan.
Berarti unit pengadaan harus ada dulu, tadi Bapak bilang perencanaan dan penganggaran. Nah, perencanaan penganggaran berapa anggaran untuk pengadaan tahun ini. Terus itu kan anggaran ya. Terus ada juga kah indikator kinerja berkaitan dengan pengadaan? Ya, selain anggaran secara rupiah ya, adakah misalnya berapa dari segi waktu, misalnya berapa banyak pengadaan yang tepat waktu, kemudian dari segi kualitas, adakah kualitas tertentu yang mau ditetapkan sebagai standar barang atau jasa yang mau diadakan. Nah, itu harus dijelaskan, Pak. Karena perencanaan itu bukan hanya dalam bentuk anggaran rupiah, tapi ada indikator-indikator tertentu yang harus juga di situ. Nah, nanti dalam tahap pelaksanaan dilihat kan apakah ada pengendalian tindakannya dalam ini. Misalnya Pak ya, apakah pengadaan tepat waktu dilaksanakan, ya tengah tahun sudah tercapai atau tidak. Terus kemudian adakah evaluasi di tengah periode berkaitan dengan tahap atau progres pelaksanaan pengadaan. Nah, terakhir ada evaluasi, apakah tercapai atau tidak. Tadi misalnya rencana dibandingkan dengan realisasi tercapai berapa. Bapak harus berikan contoh dari yang sudah ada selama ini. Misalnya ada yang ini, terus bagaimana pihak atasan dari unit pengadaan, dalam ini manajemen, mengecek pencapaian itu. Ya. Terus selama ini apakah ada punya masalah, ya? Apakah ada misalnya kinerja yang nggak tercapai, masalahnya kenapa? Ya. Kalau ternyata semua baik-baik saja sesuai dengan rencana, berarti pengendalian manajemennya sudah berjalan baik. Ya, gitu. Itu bisa kita simpulkan itu, ya. Ya Pak, bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi fokus kita adalah unit pengadaannya. Memang Pak, kalau ya, jangan ke rekanannya, bukan ke supplier rekanannya. Memang ada masalah Pak di situ Pak. Yang melaksanakan Pak, staf kita dengan kita sendiri kalau Pak. Itu karena kurang kemampuan juga dari SDM kita Pak, seharusnya memang rumah sakit itu Pak punya unit pengadaan sendiri Pak. Nah, tapi mereka tidak punya unit pengadaan sendiri, sudah direktur itu sudah izin tanya Pak. Ayo kita bentuk, tidak terbentuk-bentuk Pak unit pengadaan selama sendiri. Ini yang mengadakan masing-masing seksi Pak yang mengadakan pengadaan tuh. Jadi kepepet, memang waktu kepepet karena kita kan banyak kegiatan juga sampai manajemen kepegawaiannya juga, pengadaannya juga. Jadi memang pengadaan digabung ke masing-masing Pak? Masing-masing seksi Pak. Di rumah sakit itu tidak ada unit sendiri Pak. Memang rencana mau bikin tapi sudah molor terus. Izin tanya Pak Adi. Kan gaji orang lagi itu kan Pak untuk pengadaan paling kira 3-4 orang, nah itu memang jadi masalah Pak. Ya. Izin tanya Pak Adi. Izin tanya Pak Adi. Apakah di Kabupaten Bapak ini nggak ada unit layanan pengadaan Pak? Nah, ini biasanya ada di Setda Pak. Ini menaungi semua pengadaan yang ada di kabupaten Pak. Kalau di kabupatennya ada Pak, kalau di kabupaten ada. Cuma maksudnya di unit perusahaan di SKPD kita Pak itu Pak. Di rumah sakit biasanya yang belum ada. Kalau sudah ada unit layanan pengadaan itu Pak, semua pengadaan itu larinya bukan ke sana Pak. Terpusat begitu Pak. Memang ke situ Pak. Cuma untuk internalnya kita yang ngumpulin dulu Pak. Jadi kita ngumpulin kontrak, kita ngumpulin segala survei harga, baru kita entry, baru ke LPSE. Nah, yang lamanya itu Pak di tempat kita itu, yang lamanya itu makan waktu. Kan ngumpulin kontrak dulu Pak kita, sebelum kita entry ke LPSE. Kalau ke LPSE itu sudah masaknya Pak. Ya, sudah masak. Jadi sudah semua ada di SKPD juga pertamanya. Ya, LPSE itu hanya sebagai muaranya aja, gawian di depannya tetap dikerjakan sendiri gitu Pak ya? Tinggi, tetap kita yang memasaknya sendiri gitu, baru sudah masak. Kalau sudah jadi baru dimasukkan ke situ. Tinggi. Nah, itu yang memperlambat Pak di tempat kita sambil ngerjakan kepegawaian, tugas-tugas harian. Maksud Pak Yusuf tadi, kenapa tidak ada unit khusus yang istilahnya pengadaan itu terpusat? Kalau di tempat kami ada namanya unit layanan pengadaan Pak, itu ya. Itu semua kan termasuk ya Pak, semua ada. Cuman kan PPK-nya dengan pejabat pelaksana teknis kegiatannya kan ada di SKPD seperti bilang Pak Adi tadi. Ya tetap yang PPK sama itu kepala pejabat pelaksana teknis kegiatannya yang melaksanakan. Kalau yang di rumah sakitnya memang nggak ada Pak, OLP-nya di rumah sakit nggak ada. Ya, OLP-nya nyambung di Pemda Pak. Ya, walaupun rumah sakit BLUD ya.
Ini BLUMI. Penerapannya masih belum. Nah, Belum, ini Pak. Itu PR lagi. Hati, bisa kita angkat jadi masalah lah, Pak. Nah, Bisa diangkat jadi masalah lah, Pak lah. iya bisa itu Pak. Ya, Pakar itu Pak Adi. Mungkin Pak bisa menambahkan Pak. Ya silakan. Ya Pak, seperti di kantor kita Pak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kita pernah juga ada pengadaan mobil karhutla Pak, patroli karhutla. Nah tetapi karena kita di kantor kita, CPI kita tidak mempunyai tenaga yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa. Nah, sama Tapi- itu, Pak. Nah jadi Pak, kami bisa mengambil di SPD lain, jadi kami SK-kan-nya sebagai penjabat pengadaan barang dan jasa. Boleh Nah, Pak. jadi dimasukkan ke DPA ya ada honornya gitu. Terima kasih, itu aja ulun menambahkan. Iya. Jadi titip ke bagian lain yang punya sertifikat tadi ya. Iya Pak, tapi PPK-nya Tetap orang bersangkutan. tetap di SKPD yang bersangkutan Pak. Itu cuma pejabat pelaksana pejabat pengadaannya aja. Iya, Pejabat iya, pengadaan, ya. Tapi memang masih ini Pak Adi ya, masih memang pengadaan ini masih dibenahi sebenarnya ya. Iya, bisa Karena dibenahi, Pak. Untuk selama di ini rumah mungkin sakit. belum harusnya tiap itu punya pejabat pengadaan ya. Pian ini pejabat pengadaan ada ini Pak, ada ininya. Belum, Pak, belum bisa tahu juga. Nggih. Belum ada sertifikat juga, makanya perlu SDM yang memang ada sertifikat pengadaan itu, Pak. Belum ada lagi di rumah sakit, Pak. Boleh Pak itu dibahas secara kendalanya kayak itu juga. secara khusus Pak, bisa ya. Nggih. Terima kasih, Pak. Nggih. Fokusnya ke situ ya. Nggih. Antara pihak pimpinan rumah sakit dengan unit yang mengadakan pengadaan. Nah, itu yang kendalinya. Kalau kasus Ibu Ina tadi dari Pemda ke BUMD ya. BUMD yang jadi fokus dari Pemdanya. Jadi harus ingat ya, harus ada pihak yang mengendalikan, pihak yang dikendalikan mana ya, supaya kita nggak kabur ininya. Karena antara yang mengendalikan dan dikendalikan harus jelas posisinya ya. Jadi kalau dalam kasus Pak Adi ini dari pimpinan rumah sakit ya, bagaimana mengendalikan pengadaan yang dilakukan oleh unit pengadaan yang di unit kepegawaian. Nah, itu. Nggih. Ya, itu Pak. Jelas Pak ya? Nggih, terima kasih, Pak. Nggih, makasih. Ada lagi? Pak Yusuf tadi dapat akun kah? Ya, mungkin sedikit ke Bu Ina sama Bapak Tri. Itu misalnya kalau BUMD itu kalau bangkrut, Pak. Nggih. Nah, kewajiban itu melekat di mananya, Pak? Apakah menjadi tanggung jawab Pemda atau BUMD itu sendiri, Pak? Bu Ina. Oh, Ibu Ina jawab, Bu. Asisten dosen kalau enggak. Kalau dulu kita pernah melikuidasi Pak, itu yang apa namanya dulu tuh pernah bahari itu Pak melikuidasi. Jadi itu kekayaan yang dipisahkan loh Pak. Jadi bukan nggak ada sangkut pautnya. Cuman itu jadi catatan, tetap aja jadi catatan di waktu di pertanggungjawaban Pemda gitu. Ya. Itu aja. Oke. Jadi Pak Yusuf, BUMD itu kan sesuai dengan namanya Badan Usaha Milik Daerah ya. Iya, Pak. BUMN juga sama, Badan Usaha Milik Daerah, tapi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mencatat sebagai kekayaan yang dipisahkan ya. Jadi bukan kekayaan melekat di sini tapi dipisahkan. Nah, kalau terjadi likuidasi dengan kata lain bangkrut ya apa boleh buat kekayaan yang dipisahkan tadi akan ikut terlikuidasi. Kan ada pegawainya Pak, kan harus dibayar hak-haknya mereka itu. Nah, itu siapa nanti yang membayarnya itu? Sesuai aturan hukum yang ada kan kalau kita mau mau melikuidasi itu kan pertama harus ada urut-urutannya ya yang harus dibayar mana. Kalau ternyata tetap nombok istilahnya apa boleh buat, Pemda harus nombok. Enggak Pak, itu tetap seberapa yang ada di situ aja Pak. Kita nggak bisa kita membayarkan kalau untuk yang di badan usaha kita nggak bisa. Pokoknya kalau sudah likuidasi kan likuidasi ya berapa yang ada ya pilot semua dijual, itu yang dibagikan seperti itu. Cukup atau lebih ya itu aja Pak. Iya, ada kekayaan dipisahkan sekian miliar ya, tanggung jawab Pemda sebatas
berapa itu ya. Ya, sebatas itu aja yang Nah. kita maksudnya untuk penyertaan modal kita ya sebatas itu aja Batas sudah. itu aja tanggung jawabnya sama seperti aturan PT ya, perusahaan terbatas. Iya, Pak. Iya, Pak. Perusahaan terbatas kan terbatas tanggung jawab si pemilik gitu, terbatas dalam hal berapa dia modal di situ. Nah. Ya karena BUMD ini kan setengah swasta setengah pemerintah itu loh, jadi ya agak repot karena apa perlakuannya itu Pak. Sebenarnya perlakuannya sama aja dengan organisasi swasta ya, cuman dalam hal ini pemiliknya adalah Pemda ya. Tapi kepemilikan Pemda terbatas juga berapa dengan berapa dia modal disetor di situ ya. Iya, terbatas dengan pada saat kita penyertaan modalnya itu aja, ya. Pak. Kalau ternyata nombok banyak ya sudah pihak yang itu. Iya. Misalnya ya dalam kasus pokoknya yang ada di kekayaan dia aja Pak neraca itu yang terakhir itu aja sampai itu aja sudah. Misalnya ada utang pihak mana yang ternyata setelah aset dijual tidak cukup ya. Nah, pemerintah daerah mungkin bisa tombok dengan berapa dia punya modal di situ. Iya, tapi cuma sebatas yang ada itu aja, Pak. Ya, betul. Enggak bisa kalau misalnya dianggarkan di APBD gitu. Oh, enggak bisa karena aturan hukum juga tidak memperbolehkan itu ya. Yang namanya perusahaan terbatas itu hanya terbatas segitu aja ya. Kalau toh ternyata utang yang lebih banyak dari yang batas ada, ya bahasa Banjarnya menyebutnya berelaan aja gitu ya. Udah nggak bisa. Tapi memang ada urutannya, artinya prioritas yang mana dulu yang dibayarkan, apakah pegawai, pajak, terus utang segala macam, kewajiban-kewajiban itu ada urutannya kok Pak itu. Itu melalui penetapan pengadilan ya Bu ya? Enggak. Ada anunya Bu, ada aturannya Pak. Kepalitannya ada. Ada. Jadi urutannya itu prosesnya panjang Pak. Itu kalau di Pemda dulu tuh rasanya hampir 3 tahunan itu urusan panjang benar. Iya. Kalau di organisasi swasta itu ada lembaga khusus likuidator ya. Likuidator itu minta izin ke pengadilan untuk melikuidasi ya. Kalau di BMD itu cukup sih di pemerintah saja itunya. Proses likuidasinya di pemerintah saja, tidak. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Bu Ina. Itu tambahan aja di luar ini ya. Tapi ada kasus itu di Tanah Laut dulu Bu Ina ya. Iya Pak. Ada kasus. Tapi itu kada usah diwan Pak. Pusing itu pengendaliannya camuh kira-kira. Ya, ada lagi kah Bapak Ibu yang mau ditanyakan ya? Jadi kembali ke tadi ya, kalau unit yang kita dispesifikan dulu unit mana yang dikendalikan, sebaiknya unit yang dikendalikannya adalah unit dalam manajemen, bukan pihak luar ya. Unit manajemen yang ada dalam satu unit organisasi. Misalnya unit tersendiri ya, unit misalnya puskesmas ya kan, puskesmas unit yang mau dikendalikan di puskesmas itu. Puskesmas berarti atasan ininya dinas kesehatan misalnya. Dinas kesehatan bagaimana memonitor kinerja puskesmas seperti itu ya. Jadi itu yang harus tegas ininya. Bagaimana kita bisa mengendalikan kinerja dari puskesmas dilihat dari kinerja kepala puskesmas misalnya ya, seperti itu bisa. Ya. Atau kalau di organisasi kecamatan Pak. Kecamatan ya mungkin camat kali ya, camat. Unitnya kan camat itu. Nggih. Camat kan ada targetnya juga Pak. Ada target apa, kinerjanya ada, perencanaan ada, pelaksanaan ada, pengarahan ada, semua ada di sana Pak. Nah itu, jadi diuraikannya Pak, kayak apa anunya, kalau kada tercapai kenapa masalahnya kan? Nggih. Nah, itu bisa Pak di kecamatan. Nggih. Atau di apa lagi Bapak Ibu ini kerja di mana lagi ya? Ada dinas mana kemarin sering? Rumah sakit misalnya ya. Kalau unit tersendiri di bawah rumah sakit juga ada kan macam-macam ini ya, unit pelayanan tertentu ya. Atau di perusahaan swasta misalnya di divisi tertentu ya. Bisa lebih sempit ya, misalnya di bagian penjualan hanya divisi penjualan saja ya. Atau divisi produksi misalnya, atau divisi aset misalnya ya. Apa yang bisa dikendalikan di situ ya. Misalnya menangani manajemen aset ya, misalnya menangani
gedung, bangunan, mesin segala macam kan ada targetnya juga itu dalam pekerjaan seperti itu. Di mengawasi pemeliharaan, mengawasi pengadaannya, kemudian mengawasi servis dan sebagainya, kemudian kalau ada pihak ketiga yang terlibat di situ seperti apa. Ya sama seperti itu, jadi ada perencanaannya dulu bagaimana kalau ini terjadi, bagaimana itu evaluasinya. Sebagaimana orang-orang yang terlibat dalam unit itu bagaimana mengendalikannya. Dan manajer tersebut adakah diberikan semacam insentif tertentu bila dia mencapai atau tidak mencapai target. Ya. Di pemerintahan juga ada kan tukinnya dan sebagainya. Apakah tukin itu relevan atau tidak memberikan insentif, bisa Bapak Ibu bahas ya. Tadi yang di bagian pengadaan ada honornya katanya tadi itu. Apakah honor itu juga membuat mereka terpacu bekerja dengan baik ya, harus menjadi perhatian juga ya. Ini Pak, kebijakan tukin dengan WFH itu apa bertentangan apa enggak gitu Pak? Bagus itu Pak. Kebijakan apa Pak? Tukin dengan WFH itu Pak. Kan nggak pernah absen sekarang kita Pak, harus WFH. Iya. Karena memang kinerjanya dilihat dari kehadiran ya. Mungkin harus dimodifikasi ya. Tukin itu yang ideal itu adalah dikaitkan dengan kinerja yang ada di indikator kinerja. Iya Pak, kalau di Pemda di kita itu ya hasil kerja kita Pak di SKP itu. Iya, idealnya seperti itu, bukan kalau yang kehadiran itu berapa persen aja dari seluruh penilaian gitu. Iya. Yang lebih utamanya ya pasti kinerja kita harian gitu. Iya, betul Bu. Ya, sebaiknya jangan menjadi komponen utama, kehadiran hanya sebagian kecil saja. Bisa aja dia kerja masuk saban hari, cuman targetnya nggak tercapai, bisa aja kan? Ya Pak, ya Pak. Yang seperti di kecamatan gitu juga Pak. Bukan kalau kita membuat kita itu kan sesuai dengan kinerja kita, kegiatan kita setiap hari. Jadi kata Bapak benar, kalau orang hadir belum tentu dia bekerja. Belum tentu. Misalnya ada kegiatan, jadi kehadiran itu belum tentu menentukan untuk yang kita nanti, karena di situ kan TPP kita sesuai dengan target kita dalam sehari-hari kegiatan program kita setiap hari. Ya. Iya benar, karena kan kehadiran itu bisa dimanipulasi Pak Ai. Nah itu ya. Tapi kalau kegiatan kada bisa, karena kan di kecamatan itu tiap hari bisa. Harus ada laporannya. Tiap hari, misalnya contoh saya kan Pak di bagian pegawai pemerintahan itu kan membawahi masalahnya pembinaan desa, itu kan nggak bisa dibuat-buat itu. Iya. Kalau memang kada membina desa untuk membuat dari program kita kayak kita kada bisa dibuat. Iya. Jadi itu memang kehadiran kada bisa menentukan, yang jelas ada yang mengandung kegiatan tiap hari kita. Ya, bisa saja hadir tapi hasilnya 804 Pak. Masuk jam 8, pulang jam 4, di tengah-tengah kosong dan gawi. Ya, itu ya. Itu bisa Bapak Ibu bahas sekalian, apakah penerapan itu sudah tepat apa tidak, ya kan? Mungkin saja dia mengandalkan kehadiran, ya tadi banyak dibahas nggak tepat, ya kan? Apakah itu bagus menjadi sesuatu yang bisa memacu karyawan berkinerja? Enggak juga ya, karena luput tadi itu hanya melihat kehadirannya saja, tidak melihat apa yang dia kerjakan. Ya itu lebih nyaman Pak Ai, pembahasannya lebih bisa lebih tepat lah. Bisa dikaitkan ke situ. Kira-kira pengendalian. Tapi itu hanya sebagian kecil lah Bu ya. Insentif itu harus dikaitkan dengan kinerjanya. Tapi kalau TPP itu Pak yang kinerja seperti yang Pak Haji Pauji bilang tadi Pak, kalau honor di kita nggak ada lagi Pak, itu sudah ikut dalam tunjangan kinerja kita, udah nggak ada lagi sistemnya honor itu, nggak ada. Ya, honor apa maksudnya Bu, honor? Tadi kan honor pengadaan itu nggak ada Pak. Itu sudah dimasukkan di dalam kinerja kita udah Pak. Jadi kita udah dibayarkan sudah dengan kinerja kita. Di TPP itu Pak nanti kalau memang nilainya 90 sekian, misalnya 1 sekian masuk, kalau kurang misalnya 60 nanti TPP kita bisa kurang Pak menerima. Misalnya kita kan seperti kan 6,5 juta atau 6 juta, itu nilai kenaikan TPP-nya minimal kitanya 90 sekian. Kalau kurang sih 60 aja kita masukkan 1 bulan tuh bisa 4 juta aja Pak. Jadi itu kegiatan yang menentukan. Iya, tiap bulan tuh ada targetnya Pak. Ada target. Jadi honor-honor tadi
dikaitkan langsung dengan ini ya, bukan Iya, honor. itu Kelihatan. dikaitkan dengan kinerja kita, Pak. Kinerja kita Kalau tiap honor itu hari. kan masih bahari itu Pak, masih. Honor itu masih bahari Pak, begawi karena begawi honor jalan. Ya. Karena sekarang dikaitkan ya, nggak sembarang honor. Sekarang apa yang honor ini kaitannya apa? Nih kan itu memang semakin lama semakin dirubah caranya dikaitkan. Ya honor tetap honor, cuman ada hasilnya nggak dari pemberian ini kan? Jadi harus ada jelas. Tapi kalau honor itu kan sedikit, Pak. Lebih baik TPP sih, Pak. Ada siapa kalau udah honor Honor itu sedikit aja. sedikit Ini banyak Pak, apalagi kalau camat 12 juta Pak. Waduh. Banyak. Iya. Oke, ada lagi kah Bapak Ibu? Pak, mohon izin Pak. Nggih. Untuk yang tugas ini kan kemarin Bapak bilang kan sebelum dikumpulkan dikonsultasikan dulu sama Bapak. Ya, Nah, untuk draftnya itu bisa lah Pak ketik dulu, terus kan dikonsultasikan sama Bapak, nanti finalnya tulis tangan. Gimana Pak? Sebaiknya diketik semua aja Pak. Yang untuk ujian perlu ditulis tangan, puyuhan pian. Diketik aja secara rapi. Itu yang ketikan itu yang dikumpulkan Pak, jangan ditulis tangan lagi. Oh, enggak. Berarti yang dikonsultasikan dulu, nanti kalau sudah diperbaiki baru di finalnya dikumpul akhir Pak, gitu Pak. Iya. Oh, okay. Terima kasih Pak. Ya. Konsultasi ini opsional saja, tapi lebih ideal kalau mau konsultasi kan saya berikan input. Tapi kalau tidak sempat konsultasi ya nggak apa-apa, cuman ya tanggung sendiri gitu. Kalau idealnya konsultasikan dulu, ada yang kurang kah, apa yang gimana. Ini ada beberapa yang sudah kirim ke saya, cuman saya berikan tanggapan kayaknya belum pas ini ya, karena apa yang saya minta belum dijawab gitu. Jadi yang ada ini cuma memberikan deskripsi tempat unitnya aja ya, tidak melihat bagaimana yang saya utarakan tadi, bagaimana SPM-nya berjalan, kebaikan kelemahannya seperti apa, kemudian evaluasi kita seperti apa, saran kita seperti apa, harus ada jelas juga seperti itu. Sekali lagi, kalau mau difokuskan pada sisi tertentu silahkan saja ya, seperti Pak Adi tadi fokus ke pengadaan saja, atau Ibu Ina fokus ke penentuan tarif bisa saja. Cuman di situ harus dibahas secara lebih dalam, masalah akar masalahnya di mana, terus bagaimana pengadaan bisa dilakukan di situ. Silakan aja Pak, kalau bisa ditanyakan saja ininya. Saya akan jawab langsung kalau sempat ininya. Jadi mudah-mudahan begitu dikumpul sudah pas ininya. Oke. Pak Haryanur, rencana di unit mana? Rencananya di puskesmas Pak. Puskesmas ya? Iya Pak. Mau untuk satu puskesmas itu kah atau ada bagian khusus kah? Rencananya semua Pak. Semua ya. Iya, Berarti Pak. semua aspek harus dilihat Pak. Iya Pak. Semua aspek harus dilihat, kemudian apakah target yang dicapai itu dari segi anggaran, kemudian dari segi target sudah tercapai apa belum, ya. Terus seberapa efektif prosesnya, terus evaluasinya seperti apa, bisa dikemukakan. Untuk hasilnya itu bisa lah Pak, laporan tahunan tahun 2020. Boleh, itu jadikan dasar Pak. Oh gini Pak. Itu jadikan dasar, laporan tahunan itu kan ada target pencapaiannya Pak ya, dibahas kan di situ. Nah bisa diambil dari situ Pak sebagai data dasar, ya, sebagai data dasar buat tadi yang saya bilang gambaran besarnya, latar belakang, kemudian uraian organisasinya bisa diambil dari situ. Tapi kan itu data umum ya, objektif, belum dilakukan penilaian kan, penilaian itu Bapak lakukan sendiri. Ya, seperti apa, ya, apakah sudah bagus atau masih belum, ya. Apakah ada permasalahan seperti yang dikemukakan Pak Adi tadi, ternyata punya masalah dari SDM, ya kan. Kalau yang ditampilkan di laporan keuangan kan hanya bersifat data normatif yang belum kita pahami masalahnya di mana. Gitu. Kalau sekarang nih Pak, paling hambatannya itu karena COVID ini, jadi semua target tuh hampir tidak ada yang tercapai Pak. Boleh aja Pak. Tapi kan dari dinas mungkin ada tindakan tertentu ya. Apakah memberikan toleransi, ya, apakah memberikan modifikasi atau penyesuaian atau perubahan, itu bisa pian bahas juga di situ, ya. Apakah toleransi dan modifikasinya ini cukup memadai atau tidak, ya.
atau hanya dibiarkan saja sehingga loss, tidak ada pengendalian, bisa juga Pak. Oh, Ya. iya Pak. Ada kasus karena COVID ini jadi tidak ada efektif pengendalian, harus kita pahami juga ya. Tuh. Tapi ada perubahan nggak Pak? Maksudnya adakah kebijakan tertentu tahun ini kita dari tahun 2020 terutama ya dulu ya. Tahun 2020 awal kan kita punya perencanaannya pasti itu. Begitu Iya, masuk bulan ketiga terjadi pandemi kan, kacau sudah di situ. Jadi apa yang sudah direncanakan kacau balau di bulan setelah itu ya kan. ya, paling anggaran bisa yang dikurangi Pak. Nah itu ada penyesuaian, refocusing segala macam kan. Iya Pak. Itu bisa pian bahas Pak dalam konteks terjadinya COVID ini. Ya. Oh, iya, Apakah Pak. justru pengendalian semakin kendor, loss atau enggak karuan? Nah bisa kalian bisa dibahas di situ Pak. Tapi dengan data-data yang ada ya. Laporan tahunan 2020 sudah keluar Pak. Sudah Pak. Nah pakai dasar itu aja. Atau jadi bisa perbandingan lah, tahun Pak, artinya 2019 itu, Pak. Kenapa Bu? Bisa lah Pak, yang itu apa nih dikaitkan dengan COVID tadi. Karena memang kalau kita lihat sih sistem pengendaliannya di zaman apa nih keadaan pandemi ini kayaknya kada bisa berlaku normal, itu pertama. Terus kemudian kedua kada bisa secara apa nih namanya? Artinya berlaku keadaan normal kayak gitu nah Pak. Iya. Dalam kasus PDAM kelihatannya normal aja Bu. Iya, kalau urusan penganggaran, urusan duit-duit tuh itu tetap Pak. Maksudnya tetap aja apa namanya dituntut dengan sesuai dengan standar normal seperti itu. Kalau urusan apa nih laporan keuangan, kita diperiksa BPK ya tetap aja Pak. Kada tahu urusan COVID apa segala macam tetap seperti itu. Tapi Yang, itu tadi yang berubah kan yang anunya apa porsi anggaran Bu yang berubah ya? Iya, porsinya aja. Tetapi kalau sistem pengendaliannya itu tetap ada. malah lebih maksimal, Pak. Kalau Ya. misalnya anggarannya terkait dengan penganggaran untuk COVID malah lebih ketat gitu. Nah, pemeriksaan. Ya, bisa Bu dimasukkan karena ini kasus khusus sebenarnya ya. Oh, iya. Contoh Pak. Itu yang sekarang ini ada anggaran 17 Agustus kan dulu kan kita 17 Agustus kan Pak waktu sebelum COVID 75 juta. Yeah. Nah sekarang dengan adanya COVID ini kemarin itu cuma 17 juta. Nah itu kan kelihatan bahwa COVID pandemi itu mempengaruhi. Iya. Dikurangi malah dipangkas. Dikurangi karena sifatnya kan yang sifatnya nanti ada marching band atau ada misalnya seperti pertunjukan seni rakyat, itu kan itu dikurangi semua ditiadakan. Pak. Ditiadakan. Jadi makan kan paskibraka dulunya itu jumlahnya 30 sekian, sekarang cuma 8 orang. Ya. Jadi kita untuk tahun ini kan 8 orang menggodok. Nah jadi di situ kelihatan bahwa COVID ini semua anggaran yang sifatnya itu nanti kerumunan itu dikurangi. Ada yang bertambah nggak Pak? Biasanya enggak ada, malah dikurangi Pak, yang sifatnya yang bertambah tuh enggak ada, kelihatannya enggak ada. Tambah tuh di kesehatan kalau Pak. Kalau di kesehatan di honor Pak, honor petugas COVID. Nah, Pak. dia honor petugas bisa, honor petugas COVID Pak, yang vaksinasi itu bisa bertambah. Iya. Ya dari sisi penganggaran mungkin mungkin berkurang seperti itu, tapi dari sisi pengendalian anggaran itu tetap aja Pak. Tetap aja ya. Justru semakin ketat Bu ya. Kalau semakin ketat. anggarannya terkait dengan COVID pasti lebih ketat. Karena itu nanti karena hubungannya nanti dengan temuan Pak. Itu nanti kalau nanti kita melakukan tidak sesuai dengan COVID itu mungkin ada penggelembungan atau dana nanti itu kan kenapa kamu gunakan sedang ini kan tidak memenuhi syarat, ada temuan nanti kita bahaya lagi Pak. Ya. Oke. Bisa dibahas tuh Pak berkaitan dengan COVID bisa ya karena apakah itu bisa ada masalah khusus di situ, bisa dibahas juga di situ Pak. Ada lagi? Ya Pak, mungkin saya mengambil yang lebih sederhana aja Pak pengendaliannya Pak. Terus Jepang 4 Bano malam minggu di sini malam minggu ada dapat ide kalau satu pusing mikirakannya penting tujuannya dapat pengendaliannya. Yang penting lengkap Bu ya. Terima kasih dan banyak nih. Karena Bapak fokusnya pian sempitkan terserah ya, cuman saya mau nilainya lengkap. Lengkap itu maksudnya semua komponen ada di situ. Ya.
Bisa dipilih yang kira-kira kita bisa tangani atau disempitkan, difokuskan di sini saja bisa. Tapi komponennya harus lengkap. Maksudnya ada pengerencanaan, ada penganggaran, ada pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikannya seperti apa. Izin bertanya, Pak. Iya, harus ada itu semua ya. Karena kita dari segi pengendalian mengecek apakah perencanaan sudah berjalan, pelaksanaan sudah sesuai, kemudian kalau misalnya ada penyimpangan bagaimana harus kita lakukan, kemudian terakhir harus ada syaratnya. Itu yang mau saya haruskan ada di analisis. Mau yang mau yang dibahas skop kecil boleh, skop luas boleh ya. Disesuaikan saja ya. Saya juga tidak menuntut terlalu luas ya. Karena ini bukan tesis khusus ya. Kalau ini kebetulan ada kaitan dengan tesis lebih ideal sebenarnya gitu. Izin bertanya bisa, Pak? Oke. Ada yang bertanya tadi? Oke, dari Aris, Pak. Ya, Pak Aris, kenapa? Oke. Saya ini kan di bagian ekonomi, Pak. Oke. Jadi ya tidak menangani kegiatan secara teknis keseluruhan gitu. Jadi sifatnya cuma koordinasi, fasilitasi, itu Pak. Nah, bisa nggak kalau kita masukkan sistem pengendalian ini, misalkan dari kayak di perencanaan itu kita masukkan sistem pengendalian dari Bapeda, mulai dari dia minta renja, terus iya betul. namanya itu konsul, bisa Pak. Nah, terus juga sistem pengendalian dari inspektorat juga apakah toolsnya itu bisa kita masukkan juga nanti? Bisa. Inspektorat itu kan ada itu berarti manajemen resikonya. Iya, itu berarti lintas dinas kalau Pak Aris ambil ya. Karena saya tahu Pak Aris ini skopnya terlalu kecil kalau hanya di situ saja. Iya Pak. Skopnya terlalu kecil. Harus ditarik ke belakang, ke muka ya. Itu lebih bagus Pak Aris. Iya kan, kalau kinerja kita jelas ada dari backup SDM kan SKP sama ya, SKP bulan atau tahunan itu ada. Nah, sama juga dari perencanaan, kita menyusun perencanaan anggaran di bagian kita itu kan mulai dari Renja sampai ke RKA itu kan ada beberapa step yang harus kita lalui selain di Bapeda juga di DPKAD kan. Nah, apakah itu nanti bisa dimasukkan sebagai bahan kita Pak untuk boleh itu justru ideal sekali Pak Aris. Gitu ya Pak ya. Nah. Karena itu lebih lengkap ya karena muaranya ini kan di perencanaan di Bapeda Pak ya. Iya, kita pastinya kan visi misi Bupati, RPJMD, sampai ke visi misi SKPD, sampai ke terus kita di bagian ini mencantol kemana dari visi misi Bupati atau visi misi Bupati ya sekarang tidak lagi ada visi misi SKPD itu. Nah di situ yang kita akan pasti fokusnya kalau kita di visi Bupati itu ada di visi di misi 5. Nah di situ pasti kita menyusun mulai dari perencanaan sampai anggaran itu ya memang kita dikawal mulai dari Bapeda, nanti juga ada inspektorat masuk di situ sampai nanti jadi RKA di DPKAD kan. Terus itu bisa salah satu kita masukkan, bisa juga kita masukkan. Terus monepnya Pak jangan ketinggalan Pak, monitoring evaluasi. Iya Pak, tetap ada dari monep dari kita tetap triwulan itu diminta laporan monetnya baik itu kinerja ataupun anggaran oleh Bapeda. Itu memang pasti ada Pak, tiap triwulan itu kita diminta untuk pelaporannya. Nah itu dilihat Pak, apakah dari hasil monep itu ada masalah kan, atau ada yang masih kurang, kan bisa ditindaklanjuti gitu Pak. Oh iya Pak, emang. Terus keseluruhan kita beri penilaian juga Pak Aris, apakah ada yang ternyata di perencanaan sudah bagus, di pelaksanaan bermasalah, ya, kemudian di monep ternyata luput lagi. Nah ini di mana gitu kejadiannya kan bisa kita telusuri kalau kita tarik dari hulu sampai hilir ini kan, termasuk sampai di ujungnya setelah monep ada tindak lanjut tambahan. Apakah hasil pemeriksaan inspektorat, apa BPK atau daerah lainnya bisa ditambahkan juga ke situ. Karena itu sifatnya evaluasi terpisah yang dilakukan oleh pihak
khusus untuk melakukan itu bisa ditambahkan. Gitu ya, Pak. Bisa Pak Aris, seperti itu harusnya Pak. Nggih. Oh, gitu ya, Pak ya. Ya. Ya, Pak. Iya. Makasih, Pak. Jadi lebih komprehensif sifatnya itu. Karena kalau terlalu skopnya terlalu kecil ya, itu kadang-kadang kita susah menelaahnya ya. Karena ini skop kecil ini ternyata bagian dari proses yang panjang dari tahap perencanaan sampai tahap akhir nantinya. Itu lebih komprehensif, itu lebih ideal menurut saya. Ya. Jadi kalau yang sifatnya bagian dari kebijakan, ya, yang ditelaah ini mungkin sifatnya bagian dari kebijakan tertentu, itu memang harus lari ke belakang, ke visi misi turun ke RPJP, RPJMD turun ke RKA tiap tahun, itu harus jelas. Ya. Mudah kita menelaahnya, ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Waktunya saya kasih kelonggaran lah ya. Itu kan hari Sabtu minggu depan kalau salah Pak Ibu ya. Saya kasih kelonggaran 1 minggu ya, gimana ya? Mau tidak? Iya Pak, pas Mau Pak. Jadi dari tanggal itu saya terima dari tanggal itu sampai 1 minggu kemudian hari Jumat minggu depannya. Iya Pak. Supaya optimal lah ya. Berat itu Pak. Jadi ntar saya lihat tanggalan ya. Saya lihat tanggalan itu tanggal 17, saya kasih waktu sampai tanggal 24 ya. Sampai tanggal 24 Juli. 24 Juli paling lambat ya. Paling lambat tanggal 24. Supaya sempat saya masukkan nilainya ke prodi nantinya. Karena kita punya tenggang waktu juga 1 minggu. Dari ujian untuk tanggal. Berarti saya begitu hari Sabtu Minggu harus langsung menilai, kan hari Senin harus langsung masuk nilainya. Gitu. Ya itu ya, sepakat ya 1 minggu kita kasih kelonggaran. Ya, Pak, terima kasih Pak. Oke? Oke Pak. Ya, nggih. Sepakat Pak. 1 minggu ya, kemudian sampai sebelum berakhir pun saya masih bersedia kalau mau dimintakan ini apakah konsultasi silahkan sampai 1 hari sebelumnya masih bisa saya silahkan aja kontak saya di WA atau di email ya. Oke itu Bapak Ibu, kalau tidak ada sudah jam 10 ya. Terima kasih banyak sudah mengikuti kuliah tambahan hari ini ya. Karena di luar jadwal, syukurlah Bapak Ibu sekalian bisa ikut ya, 50 orang sampai akhir bisa ikut hari ini ya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih ya. Selamat belajar, mempersiapkan kalahnya ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak.